Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat berkumpul di Majelis Ilmu Mushaf Al-Hikmah PT MTI. Hari ini pemateri Ustaz Matahari Allah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dengan pembahasan atau materi roh besar puasa. Itu kepada Ustaz kami persilakan. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukri alaihi tazdadu ruhamat. Afdhalus salati wa bahas salam ala Muhammadin sayyidis sadat. علينا ربنا من أطاعت وعلى آله وصحبه وتابعهم الذين نقلوا إلينا السنة بأحسن الروايات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang tidak pernah berhenti memberikan kepada kita limpahan yang tidak pernah berhenti memberikan limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, yang mana kita hari ini sedang berada di 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan, yaitu di tanggal 17 Ramadan, yang mana itu merupakan sudah lewat dari kita itu hampir separuh atau sudah lebih separuh dari bulan Ramadan. Apa yang sudah kita lakukan, bagaimana ibadah kita, bagaimana puasa kita, bagaimana amal-amal soleh kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama beberapa hari ke depan yang tentu kurang dari setengah bulan lagi, yang itu menjadi bahan evaluasi dari kita. Jadi bagaimana menjadikan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita itu untuk meraih amal-amal kebaikan. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menerapkan sebuah syariat, Allah itu tidak menerapkan syariat itu dengan kering dan kosong. Mesti selalu Allah Subhanahu wa taala selipkan di balik syariat yang Allah tunaikan, yang Allah terapkan untuk umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, itu selalu ada ruh besar di dalamnya. Jadi bukan cuma sekedar gerakan yang kering, gerakan kosong. Dia selalu ada ruh besar yang tersembunyi di balik setiap syariat itu. Nah, umpamanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang syariat sholat. Jadi sholat itu bukan cuma sekedar gerakan penggugur kewajiban. Dia bukan cuma sekedar gerakan yang kosong, gak ada nilai apa-apa di dalamnya. Bukan itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ruh sholat itu. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut, ketika Allah menyampaikan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu merupakan aktivitas ibadah yang harus menjadi pencegah dari orangnya untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang yang dia itu sholat tapi maksiatnya gak jalan, maka ada ruh besar dari sholat itu yang tidak terjalankan, ya, yang tidak terlaksana dengan baik. Karena seharusnya sholat yang dilakukan itu harus menjadi pencegah utama dari seseorang itu melakukan keji dan munkar. Itu syariat sholat. Syariat zakat, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zakat ini menjadi apa ya bahasa kita ya? Dia menjadi salah satu penopang besar dari peradaban Islam.
Ya, makanya zakat itu hari ini menjadi sesuatu yang sangat sedikit kali pembahasannya karena tidak banyak dari kita itu yang menunaikan. Kenapa nggak menunaikan? Antum tahu nggak? Batas miskin dalam Islam itu tolak ukurnya apa? Antum disebut miskin, antum disebut kaya itu tolak ukurnya. Kalau kita ngeliat peradaban hari ini, ya PBB atau teman-temannya itu, mereka menerapkan orang miskin itu adalah orang yang seharinya itu hanya mampu memiliki kebutuhan $1 atau $2 satu hari. Sedangkan dalam Islam nggak seperti itu. Orang miskin dalam Islam dan orang kaya itu punya tolak ukur. Orang kaya dalam Islam itu adalah orang yang dia kena kewajiban zakat setiap tahun itu 85 gram emas. Itu orang kaya. Kalau kita tidak terkena kewajiban zakat itu, berarti kita semua orang miskin. Paham ya? Orang miskin dan orang kaya dalam Islam itu. Jadi bukan patokan itu bukan mobil gitu, rumah, bukan itu. Oh, banyak dari itu juga banyak yang nyicil. Patokannya bukan materi secara fisik, tapi hitungan itu adalah zakat. Kalau antum zakat setiap tahun, ya yang nisabnya itu artinya kalau harta antum mencapai 85 gram emas, ya sekitar 85 juta. Antum punya uang nganggur 1 tahun haul, antum orang kaya. Tapi kalau antum nggak punya uang di bawah itu orang miskin, Pak. Mohon maaf. Orang miskin, orang kaya dalam Islam itu diatur seperti itu. Kalau kita belum terkena wajib zakat, kita orang miskin. Maka kita berhak untuk ya menggunakan gas LPG 3 kg itu untuk orang miskin. Tulisannya itu soalnya sangat jelas sekali kalau di truk-truk gitu ya. Untuk orang miskin, ya diskriminatif banget ya. Gitu ya. Gitu, dia sangat tinggi sekali kayak orang kaya dalam Islam. Bayangkan aku punya uang 85 nganggur, 85 juta nganggur, dan itu 1 tahun untuk orang kaya. Dan itu yang menjadi penopang. Kenapa? Karena kita diminta sama Allah itu dalam syariat zakat itu untuk ya, menerapkan salah satu ruh besar yang Allah berikan di dalamnya. Yang Allah menyampaikan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah Muhammad sebagian dari harta mereka, bukan semuanya, sebagian aja dari harta. Untuk apa? Yang pertama itu tutahhiruhum, mensucikan, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan harta kita itu. Dan yang dibersihkan dan disucikan ini adalah harta yang halal, bukan harta yang haram. Karena hari ini banyak hukum yang tersebar di masyarakat kita itu. Kalau antum punya uang yang haram, uang syubhat nggak jelas nih uang halal atau haram di rekening itu, udah sedekahin aja. Ya. Itu nanti bisa mensucikan, bisa menghalalkan. Ini kan aneh. Pola pikir yang cacat kayak gini. Yang diminta sama Allah dalam ayat tadi itu membersihkan dan mensucikan harta kita yang halal, bukan harta kita yang haram. Kalau harta yang haram itu bukan disucikan, dikembalikan, bukan harta kita. Jadi kalau ada harta yang syubhat, harta yang haram, itu bukan disedekahkan, tapi dikembalikan ke orang yang bukan orang punya kita. Jadi yang dimaksud dalam ayat itu adalah bagaimana Allah ingin membersihkan dan mensucikan dari harta kita yang halal, dari jerih payah kita dan seterusnya. Termasuk dengan syariat berpuasa itu. Jadi berpuasa itu bukan cuma syariat kita itu nunggu buka, menahan lapar, menahan haus, nahan ngantuk lagi. Siang-siang yang seharusnya waktu istirahat buat tiduran pada hari kajian. Nahan ngantuk di bulan puasa itu juga merupakan salah satu bentuk effort kita itu dalam meraih ruh besar kita di dalam sholat, di dalam syariat kita. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam syariat puasa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ruh besar di dalamnya itu yang diterjemahkan sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ruh besar puasa itu dalam hadis sahih disampaikan Imam Tirmidzi. Nabi menyampaikan, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah bi an yada' ta'amuhu wa syarabuhu. Orang yang masih belum bisa meninggalkan kalimat-kalimat dusta,
Kalimat-kalimat yang diucapkan itu mengandung dosa. Wal amal bihi, dan dia itu selalu mengucapkan itu. Artinya memang lisannya itu selalu berdusta, selalu berkata-kata yang mengandung dosa begitu. Allah menyampaikan falaisa lillahi haja. Allah tuh nggak butuh sama puasa kita itu. Nggak butuh dari ngantuknya kita, nggak butuh dari laparnya kita, nggak butuh dari hausnya kita. Kenapa? Dalam artian bahwa puasa yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi sia-sia. Nilai pahalanya itu ketika diiringi dengan kata-kata yang mengandung dosa dan dusta dari itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan orang-orang beriman, ini perintahnya khusus gitu, cuma untuk orang beriman. Allah menyampaikan wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia itu, berarti kepada setiap yang manusia, husna, kata-kata yang mengandung husna. Husna itu kebaikan, mengandung kebenaran di dalamnya. Kenapa seperti itu? Karena Nabi SAW menyampaikan bahwa kata-kata yang baik, kata-kata yang terlontarkan di dalam lisan-lisan orang beriman itu menjadi tolak ukur dari keimanan seseorang. Iman itu kan letaknya di hati. Kita itu memang tidak bisa menghukumi gaya hati seseorang. Kita nggak bisa hukumnya hatinya baik, hati bersih. Tapi hati itu kan punya tombol. Yang tombol-tombol dari hati itu bisa terlihat dari penglihatan, dari ucapan, dari pendengaran. Orang yang hatinya bersih, dia akan menuntun, membimbing pelakunya itu, pemiliknya itu, untuk mengucapkan kata-kata itu yang mengandung kebaikan dan kebenaran. Dan itu terlihat dari hati yang bersih. Orang mukmin itu mustahil, saya sampaikan. Orang mukmin itu mustahil mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu yang pertama mengandung kata-kata yang keji, kotor, melaknat, mencaci. Itu bukan orang beriman itu. Karena lisan-lisan orang beriman itu disampaikan sama Nabi SAW dalam hadis yang disampaikan Ahmad. Nabi SAW menyampaikan laisal mu'min, ya, tidak sempurna iman seseorang bil ta'an walal la'an walal fahish walal badi, yaitu orang yang lisannya itu selalu digunakan untuk mencaci, memaki, melaknat, berkata-kata keji, berkata-kata kotor, kata-kata yang buruk, suka ngata-ngatain. Itu bukan orang beriman. Karena itu menjadi tolak ukur gitu, dari bagaimana Nabi SAW itu memberikan perhatian khusus kepada kita itu dari berkata-kata. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang sudah sering kita dengar itu, kalau kita khutbah Jumat itu, kalau antum lagi sholat Jumat, ya, kalau nggak tidur gitu juga. Karena kalau tidur ya tetap aja ayatnya mau diulang berkali-kali juga nggak bakal nyantel waktu tidur. Ya, Jumat udah berkali-kali gitu, udah puluhan tahun kita ngikutin Jumat. Tapi perintah itu enggak, itu salah satu rukun takwa yang harus disampaikan ketika khotib itu naik mimbar. Artinya perintah untuk takwa itu selalu diucapkan. Makanya ayatnya itu aja gitu. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu aja ayatnya. Maka dalam ayat itu, di antara rangkaian ayat-ayat Jumat tadi, perintah untuk takwa, kita tuh disebutkan sama Allah. Allah itu memerintahkan kita menggandingkan perintah untuk berkata-kata yang baik dan benar dengan perintah iman dan takwa. Itu digandingkan sama Allah di dalam satu ayat yang sama, yang selalu diulang sama khotib itu setiap Jumat. Untuk apa? Untuk mengiringi orang-orang beriman itu. Bukan cuma diminta beriman doang, tapi kita juga diminta sama Allah untuk bertakwa dan berkata-kata yang baik dan benar. Ya, masalahnya itu kan kita banyak dari kita tidur itu. Jadi begitu khotib menyampaikan itu, dia lagi tidur. Besok lagi ngobrol, besoknya lagi main handphone. Ya, sama aja khotib juga ngomong, sampai berbusa juga sama aja. Nggak nyantel juga. Wasiat takwa itu yang disebutkan sama khotib berulang kali setiap hari Jumat. Makanya Allah dalam ayat ini menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah dalam ayat ini menyampaikan wahai orang-orang yang beriman, lihat ya, yang diambil sama Allah itu. Jadi di dalam Al-Qur'an jamaah yang berkenan Allah, sedikit ini. Di dalam Al-Qur'an itu ada namanya itu harfun nida. Harfun nida itu jenis panggilan-panggilan yang sering Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Terkadang dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala itu manggilnya langsung pakai nama. Nama orang langsung Allah panggil. Contohnya siapa? Ada di Al-Qur'an ya Muhammad? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Ibrahim. Ada bahasa apa? Ibrahim. Ya, kayaknya ada bener deh. Yang langsung panggil nama orang. Contohnya tadi ya Ibrahim. Ibrahim. Tantahila arjumannaka wahdurni maliya. Ya sama lagi. Yang dipanggil langsung namanya ya Musa. Ya Musa. Ya Ya Isa. Ya Isa bin Maryam. Ya Maryam. Ya Zakaria. Ya Musa. Ya Yahya khudil kitab biquwwah. Ya Adam. Ya Nuh qad jadaltana. Itu nama orang langsung dipanggil, wahai Nuh. Namanya jelas. Ada di dalam Al-Qur'an itu yang Allah manggilnya itu pakai nama keturunan. Contohnya siapa? Israel. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati dan seterusnya. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Panggilan keturunannya. Di dalam Al-Qur'an juga ada panggilan-panggilan yang Allah Subhanahu wa taala itu panggilannya dengan tujuan untuk menghinakan. Dan ini cuma satu-satunya ayat yang di dalam Al-Qur'an itu Allah memanggilnya itu dengan kalimat orang kafir. Dan itu ada di dalam surat At-Tahrim. Ketika Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina kafaru, cuma satu tuh ayat itu. Nanti kalau dapat di dalam Al-Qur'an nggak ada lagi ayat yang Allah manggilnya itu pakai nama orang kafir itu nggak ada. Itu satu-satunya ayat dalam surat At-Tahrim. Dan ada ayat yang Allah panggil itu panggilan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud ya ayyuhalladzina amanu dan ayyuhalladzina amanu seterusnya. Itu yang Allah panggil untuk panggilan kemuliaan, termasuk dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang Allah pengen itu kita itu bukan cuma diminta untuk beriman. Jadi kita yang diminta dalam ayat surat Al-Ahzab ini itu sama Allah itu kita orang-orang beriman itu bukan cuma sekedar beriman, tapi kita diminta untuk naik level yang lebih tinggi daripada iman, yaitu bertakwa. Yang enggak semua orang beriman itu bertakwa. Makanya ada namanya orang mukmin, muslim, muttaqin. Ada orang muhsin juga. Paling tinggi dari mereka itu semua orang-orang muttaqin, yang mereka itu bukan cuma sekedar beriman, bukan cuma sekedar Islam, tapi mereka juga bertakwa. Wa qulu qawlan sadida. Dan Allah meminta kepada kita itu untuk berkata-kata yang sadid. Kata-kata sadid itu adalah kata-kata yang mengandung kebaikan dan kebenaran. Orang yang melakukan dua ini, dia itu beriman dan bertakwa, kemudian dia berkata-kata yang baik dan benar. Orang yang mengerjakan dua perintah ini, di ayat itu Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu dua jaminan. Yang pertama, Allah itu akan memperbaiki amal-amal kehidupan kita. Kenapa Allah harus memperbaiki amal kehidupan kita? Jamaah yang dimuliakan Allah, antum bayangkan ya. Ini sering saya kasih analogi dengan sesuatu yang sering kita dapati di kehidupan kita itu. Orang yang kalau dia itu beramal, melakukan amal kebaikan, murni, ikhlas hanya untuk Allah, itu dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi kalau amalan itu dia tercampur, terkontaminasi dengan sesuatu yang menggugurkan pahala, maka sudah tidak murni lagi kan? Dia kecampur riya, kecampur sum'ah, kecampur ujub, ingin dipuji sama orang. Dia melakukan sesuatu itu supaya orang-orang itu tahu dia itu dermawan, supaya orang-orang itu tahu dia itu orang baik, supaya orang itu tahu dia orang soleh. Kalau ada sesuatu yang mencampur amal ibadah kita itu, sudah tidak murni lagi. Gampang itu kalau antum lihat jualan bensin murni itu, orang jual bensin eceran itu pinggir jalan itu, kan dia tuliskan jual bensin murni. Kalau jual bensin murni kecampur dikit sama cairan lain, kelihatan nggak di bensin itu? Kelihatan kan, bisa kita tahu mana bensin mana air kan kelihatan. Begitupun juga dengan amal ibadah kita.
Kalau kita tercampur sedikit pun dari sesuatu yang menggugurkan nilai-nilai pahala kita itu sudah tidak murni lagi. Ya kayak tadi, di kita beramal, ya mau sedekah, mau bangun masjid misalnya, mau sedekah pembangunan masjid, tapi karena ada riya di dalamnya itu, orang jadi sombong. Walaupun nyebutnya itu pakai nama hamba Allah, pakai nama hamba Allah. Sedekahnya berapa nih? 2 juta, pakai nama hamba Allah. Gak ketahuan juga, tapi karena dia yang dipuji, dia ngomong, itu saya dikasih tahu kan. Banyak lah hal-hal yang terkadang yang biasa sering kita lihat tuh orang pergi haji, pergi umroh, itu orang yang sangat rentan sekali pahalanya itu jadi sia-sia. Tapi kalau orang pergi haji, dia nunggunya lama gitu. Niat itu cuma pengen dipanggil Pak Haji. Itu ada Pak, orang-orang itu yang kalau habis pergi haji biasa dipanggil nama, misalnya Pak Saiful, ada Pak Saiful itu? Nggak ada ya, oke. Pak Saiful berarti apa? Udah pensiun. Misalnya Pak Saiful gitu. Orang biasa-biasa juga sebelum pergi haji panggil Pak Saiful, Pak Ipul kan, Ipul. Panggil biasa. Tapi habis pulang pergi haji, kalau nggak ada hajinya nggak mau nengok gitu. Ada orang yang gitu, ada. Ada harus Pak Haji Saiful baru nengok. Kalau Saiful doang nggak mau nengok. Mungkin panggilan haji itu di kita aja gitu. Indonesia gitu. Tuan lain ya bukan sebagai gelar ini pakai haji, pakai jadi gelar bergengsi gitu. Kalau nggak ada hajinya kurang greget gitu. Terkontaminasi amal kita itu. Maka Allah tuh yuslih lakum a'malakum, kita tuh diperbaiki amal-amal ibadah kita itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita diminta sama Allah itu diampuni dari dosa-dosa kita itu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, maka barang siapa yang mereka itu beriman, mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Allah itu akan memberikan kepada kita itu satu kemenangan yang besar. Dan tidak ada kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman itu, yang para ulama tafsir menyampaikan adalah kemenangan itu adalah surga. Jadi jamaah yang dimulakan Allah, kalau nanti antum ingin menanamkan ke anak-anak kita, ke cucu-cucu antum mungkin, definisi sukses dalam Islam itu bukan orang yang bisa kerja di perusahaan BUMN misalnya. Definisi sukses dalam Islam itu bukan orang yang hafal Quran. Definisi sukses dalam Islam itu bukan orang yang punya tanah sekian hektar, mobil enggak. Definisi sukses dalam Islam itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran. Ketika Allah menyampaikan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dia itu bisa terhindar dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga, faqad faz. Faz itu orang yang beruntung, orang menang, orang sukses itu. Jadi bagaimana kita itu berlomba-lomba untuk menghindarkan diri kita, istri kita, anak-anak, keluarga kita itu dari api neraka, dan kita bisa sama-sama nanti masuk ke dalam surga. Itu kita orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses gitu ya. Karena nanti ada banyak dari kita itu yang dia misalnya sukses itu, definisi sukses dalam dia itu adalah ketika dia punya banyak materi, banyak tanah, harta, uang dan sebagainya, yang justru itu nanti akan menjadi pemberat dia untuk masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam banyak riwayat itu, yang mereka itu orang-orang kaya itu nanti hisab itu paling lama. Orang miskin yang tadinya gampang dan sebagainya, bisa hisab lebih gampang. Hari ini orang itu karena sifat konsumtif itu sudah sudah tumbuh dalam dirinya itu. Orang beli baju itu nggak cuma satu, ya beli baju, hampir setiap, bukan setiap lebaran lagi. Kalau kita dulu mungkin setiap lebaran beli baju baru. Sekarang itu sudah ada Shopee, sudah ada pasar hijau, pasar oranye itu, bahkan bisa ada pay letternya tambahannya itu. Orang bisa kalap gitu, bisa beli sesuatu yang dia itu nggak butuhkan hanya karena ngejar diskon. Ya, diskon 3 gitu, diskon 4 gitu. Iya, tiap bulan itu kan. Akhirnya kita itu digiring untuk membeli sesuatu yang nggak dibutuhkan ya, hanya untuk ngejar tadi ini lagi mumpung diskon. Butuh kan? Enggak. Tahu hisapnya itu nanti berat ya orang-orang kayak ini. Mau bajunya, sepatunya, jam tangannya, handphonenya, bahkan motor dan mobilnya itu. Ya Allah, itu orang yang nanti hisap itu paling lama gitu.
ini dipakai buat apa? Karena kita untuk masalah harta itu kan. Kalau yang lain untuk ilmu, untuk usia, itu tanyanya cuma satu, antum usianya buat apa nih misalnya udah. Ilmu antum dipakai buat apa? Nanti diamalkan atau tidak. Tapi kalau harta, nanyanya itu bisa 2 kali tuh. Yang pertama, antum dari mana dapat harta itu? Misalnya antum beli mobil, ya antum dapatnya dari mana uangnya? Yang kedua, antum apain mobilnya? Itu kalau mobil. Jadi pertanyaan untuk harta kita itu tanya bisa double. Jadi nggak cuma sekedar ya Allah, aku pakai ini buat ini, buat ini, buat ini. Tapi antum juga ditanya, ini dapatnya dari mana uangnya? Halal atau enggak? Dari mana prosesnya dan sebagainya. Jadi semakin lama antum punya banyak uang, maka akan semakin lama proses hisab yang akan kita dapatkan di akhirat. Gitu ya. Tapi juga jangan sampai salah paham tentang konsep ini. Gitu ya. Jangan sampai akhirnya udah besok jual-jualin dulu. Nggak mau lagi dah kita ngajar satu matahari ini banyak hisabnya. Enggak kayak gitu. Ya. Ada memang antum dikasih kelebihan harta, maka zuhudnya kita itu sesuai dengan apa yang antum berikan. Gitu. Karena zuhud itu bukan mesti harus hidupnya susah, compang-camping, bajunya kotor, jelek, itu bukan definisi zuhud. Emang orang susah gitu. Gitu. Jadi nggak mesti harus kayak gitu. Loh, antum tahu? Ini pembahasannya panjang sebenarnya. Cuma saya ingin sampaikan di dalam sejarah peradaban Islam itu, ada orang-orang itu nggak mesti orang miskin semua. Sahabat Nabi itu, Nabi ketika memplot sahabatnya itu nggak semuanya orang miskin kan? Banyak dari sahabat Nabi orang kaya semua. Utsman bin Affan, orang kaya atau miskin? Orang kaya. Bapak ibu yang nggak ribut, bapak-bapak kalau antum umroh di Madinah itu ada namanya itu sumur rumah. Sumur rumah itu tempat pengambilan air zam-zam itu yang dulu itu dibebaskan sama Utsman dari tangan orang Yahudi. Jadi sumur rumah itu dulu punya orang Yahudi. Kemudian sama Utsman itu dibebaskan karena wakafnya Utsman. Tahu harganya berapa? Harganya itu 30.000 dinar. Yang uang yang dikeluarkan uangnya memang gede. Tapi bagi Utsman ya biasa 30.000 dinar. Kalau 1 dinar hari ini 5 juta, 4 juta sekian ratus ribu, 5 juta dan gampang kali 30.000 berapa? Ya segitulah banyak. Itu dana yang dikeluarkan oleh Utsman untuk membebaskan sumur rumah itu yang hari ini itu masih bisa lihat wakafnya Utsman di Masjid Nabawi itu apa namanya, sumurnya masih bisa, airnya pun masih ada. Itu wakaf kaum muslim, orang kaya dulu. Yang harta kekayaan itu nggak membuat mereka tuh silau. Hari ini tuh banyak apa istilah kita OKB, orang kaya banget, baru punya mobil dikit langsung petantang petenteng, mobil juga masih nyicil dan sebagainya. Kekayaan itu masih belum bermanfaat buat orang banyak, buat dia aja gitu. Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Ini konsepnya mungkin di pertemuan selanjutnya. Abdurrahman bin Auf. Ini sudah jam 1. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang pengusaha. Kalau antum memang pengen jadi orang bisnismen, ini belajar dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang bisnismen. Memulai suatu bisnis itu bukan dari modal. Itu kalau buat bisnis kita hari ini, kita mau bisnis apa kayak gitu ya. Yang pertama kali kita omongin apa? Modalnya dari mana Ustaz? Modalnya berapa? Atau belajar dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ini kan salah satu sahabat muhajirin, al-asyral mubashshiruna bil jannah, yang 10 orang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah, ya kita tahu sahabat Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah itu nggak punya apa-apa. Dia cuma baju yang nempel aja. Harta ditahan semua orang Quraisy di Mekah itu, nggak punya apa-apa belas sama sekali. Abdurrahman bin Auf itu ketika sampai di Madinah, itu kan disaudarakan sama Nabi namanya orang kayanya Madinah ya. Nah orang kayanya ini Sa'id bin Zubair itu bilang ke Abdurrahman bin Auf, antum mau apa? Saya punya istri ada 4. Kalau antum mau, anda ceraikan 1 buat antum. Anda punya rumah nih kan? Itu saudara kayak gitu. Persaudaraan dalam Islam itu seperti sampai istri itu mau diceraikan buat dikasih itu tingkat level paling tinggi, harta dan sebagainya. Tapi Abdurrahman bin Auf mau gak? Enggak, bukan orang Indonesia dia. Orang Indonesia sekarang lagi mumpung mau ditawarin, masa nggak mau? Kalau kita tuh istilahnya nolak rezeki, masa nggak boleh nolak rezeki. Orang Indonesia itu kayak gitu.
Auan kalau kita ada ngomong gitu ya. Karena memang enggak. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ansu. Antum kasih tahu aja kepada anak, antum kasih tahu anak aja di mana pasar itu berada. Orang bisnis kan. Mulai sesuatu itu bukan dari modal ya, dari nol bahkan dari minus gitu. Begitu dia sampai di pasar, ya dalam riwayat itu panjang riwayat itu. Cuma disebutkan itu nanti begitu dia sudah sampai di pasar, pulang-pulang itu dia sudah membawa beberapa dirham dan yang sudah dibelikan makanan dan minyak samin. Yang kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk menikah. Maka dalam riwayat itu ketika Nabi SAW itu melihat, oh, rambut antum kelimis banget ya, cakep, bersih, rapi gitu. Kata Abdurrahman bin Auf, saya bisa nikah ya Rasulullah gitu. Jadi nikah itu dulu kayak gitu. Enggak si sini mau nikah, apalagi update status kalau gitu, akhirnya nggak jadi gitu. Abdurrahman bin Auf itu kayak gitu, dia tiba-tiba nikah. Kemudian kata Nabi SAW, ini hadisnya panjang, kata Nabi SAW, awlim walau bisa, ya, siarkanlah, artinya sebarkanlah, walimahkanlah, awlim itu walimahkanlah, walaupun dengan seekor kambing. Makanya setelah itu baru disyariatkan untuk walimah itu walaupun cuma beberapa orang. Itu dari hadis itu. Artinya Abdurrahman bin Auf itu cuma modal ke pasar doang, dia cuma dalam doang, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Begitu sampai di pasar, itu dia bisa langsung menghasilkan beberapa uang untuk menjadi modal. Dia ngawal itu bukan punya modal, awal dari nol. Nah, gimana selanjutnya itu ya nanti buat pembahasan kita ini. Mulai pembahasan ya bikin bisnis nggak dari modal. Orang ahli kalau pakai modal, ahli bisnis ini. Baik, demikian jamaah yang Allah SWT. Jadi dari bagaimana tadi rumus yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya adalah bagaimana kita itu orang-orang beriman diminta sama Allah SWT untuk menjaga lisan, ya, agar lisan-lisan yang diberikan nikmat dan karunia dari Allah SWT ini tidak digunakan kecuali untuk banyak berzikir, berdoa, membaca Al-Quran atau berkata-kata, kecuali kata-kata itu yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan buat kita dan orang banyak. Semoga Allah SWT menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga lisan-lisan kita, untuk menjadikan Ramadan ini sebagai titik perubahan dari kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi muslim yang menebarkan kebermanfaatan dalam setiap bidang yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari bulan Ramadan ini sebagai hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, dan juga sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misal aku lupa lihat dan astagfirullah li wa lakum. Ada tanya jawab enggak? Iya, Pak, silakan. Terkait dengan kalau kita sebagai pekerja secara penghasilan mencapai nisabnya, tapi secara kebutuhan kemungkinan kurang. Nah, itu udah ada kewajiban nggak untuk membayar zakat? Bagaimana metode caranya? Oke. Nah, jangan Allah. Masalah zakat ini ada dua istilah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu nisab, yang kedua haul. Nisab itu batasan minimal antum itu harus bayar zakat. Dan itu minimal itu 85 gram tadi. Itu kalau diemaskan, kalau diuangkan ya kurang lebih 85 juta uang nganggur tadi saya sampaikan. Antum punya 85 juta uang nganggur. Itu haul dulu. Haul itu berputar 1 tahun. Artinya misalnya antum punya uang bulan apa sekarang? Bulan Maret misalnya. Ada 85 juta Ustaz. Uang kita misalnya 250 juta misalnya. Ambil tabungan 250 juta. Bahkan ini enggak ada. Amin ya Allah. Berarti saya kasih patokannya kecil berarti. 1 miliar berarti. Masya Allah. Alhamdulillah berarti amin kencang biasanya. Amin ya Allah. 250 juta mah kecil saja. Taruh uang antum tadi 500 juta misalnya. Begitu 500 juta bulan Maret kita ya. Maret, April, Mei terus Desember, Januari, Februari tahun depannya itu. Begitu masuk bulan Maret, uang kita itu habis. Yang tadinya 500 juta itu ya, buat beli ini, beli itu, kebutuhan ini buat orang tua dan sebagainya. Akhirnya uangnya tinggal 50 juta. Maka di bulan Maret tahun depan itu orang itu nggak wajib zakat. Kenapa? Karena harta yang tadi seharusnya 85 juta itu minimal itu dia harus ada, ternyata di bawah itu.
50 juta. Tapi kalau dia tuh terus ya, bukan berkurang malah nambah ya. Di bulan Maret 2025 ini 500 juta tadi. April, Mei, terus Desember, Januari, Februari bukan berkurang 50 juta, nambah lagi jadi 1,5 M misalnya. Masya Allah. Banyak Atau misalnya minimal dia stuck lah 500 juta juga tetap. Maka itu juga dia itu berarti terkena wajib zakat. Ya, dan 2,5% itu yang harus dikeluarkan dari uang yang antum punya. Nah ini wajib sesuatu yang banyak dari kita tuh yang terlalaikan, Pak. Dan ini yang banyak menjadi ancaman besar dalam syariat kita itu karena harta kita itu jadi nggak bersih. Padahal di dalam setiap harta yang antum dapatkan dari gaji, dari manapun ya, itu ada hak orang lain di dalamnya. Tentu yang paling paling prioritas ya keluarga kita, istri, anak, kemudian orang tua, kerabat terdekat itu. Ya itu orang-orang yang kemudian mendapatkan wilayah besar dari harta kita. Nanti baru melebar ke teman-teman, tetangga, itu baru setelah itu. Karena hari ini tuh banyak orang yang salah prioritas nih, ke temannya royal, ke tetangga, masya Allah, gitu. Anak istrinya nggak urus, dikasihnya dan sebagainya. Ya itu gitu Pak, tentang masalah. Ada kaitannya gitu. Ada setiap penghasilan itu kan ada namanya pajak profesi yang dipotong langsung ke SMA. Itu bisa dibenarkan? Itu dari perusahaan atau? Sebenarnya dari perusahaan, ataupun dari pribadi kita berkeyakinan yang Itu pajak atau zakat? zakat. Itu kerelaan kita itu kerelaan kita. Ya kan kalau kita nggak rela kan nggak dipotong juga kan. Nah, itu kerelaan kita memang di. Oh ada akadnya berarti. Di awal dia ada persetujuannya. Iya akad berarti persetujuan kan. Artinya antum setiap bulan dapat gaji sekian, dikurangin 2,5% dari zakat profesi kan. Iya. Kalau antum itu masuk belum sih Pak? Itu masuk. Artinya nanti perusahaan yang mengolah selebih-selebih itu Bukan perusahaan, bukan. Ada Urus. majiska. Oh ada Majelis zakat. Ah udah berarti mereka yang ngurus. Dan itu sudah termasuk karena yang hari ini menjadi pertanyaan itu adalah bukan. Emang profesi itu ada zakatnya, gitu loh. Nah ini menjadi ranah perbedaan pendapat. Ini perbedaan pendapat ada zakat profesi. Ya, pokoknya setiap kali antum, karena kalau antum nggak kayak gitu, tuh nggak bakal zakat gitu. Itu karena kondisi kita yang miskin tadi saya sampaikan tadi itu bukan ini antum jangan tersinggung Zakat karena bukan profesi, ya. antum doang, semua kita itu. Kaum muslimin hari ini miskin saya bilang gitu. Karena kita nggak semua wajib zakat, gitu. Jadi mohon jangan tersinggung gitu, karena kita semua hampir kaum muslimin seluruh dunia itu kayak gitu miskin. Nah, kita nggak terkena wajib zakat. Nah makanya hari ini itu ada namanya istilah zakat profesi dan ini masalah fikih kontemporer, dan fikih yang sekarang di zaman Nabi nggak ada ini. Maka ini merupakan ranah istihad para ulama yang sangat besar kemungkinan itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia, ada yang mengatakan itu. Dalam hal ini untuk mengambil sikap kehati-hatian kita, gitu ya. Maka kita mengambil sikap yang mengadakan zakat profesi tadi. Untuk apa? Untuk membersihkan dari nilai zakat kita itu pun dari uang yang kita dapatkan itu berarti sudah murni, sudah bersih kalau itu sudah dipotong dari perusahaan misalnya dari zakat tadi itu sudah murni. Tapi kalau tidak, misalnya nanti dari setiap gajian saya potong 2,1 dan sebagainya. Nanti enggak usah Pak, biar saya aja yang menyalurkan sendiri. Boleh. Nah, itu boleh. Jadi artinya antum punya orang-orang yang memang Mustahil. yang mustahik zakat tadi, tetangga, mungkin jamaah masjid, kerabat bahkan sebagainya. Tapi bukan dikasih orang tua. Harta zakat itu bukan orang tua. Gimana? Ini kan harta membersihkan. Coba antum kalau bersih itu membersihkan apa? Apa ya? Kotoran. Masa antum harta dikasih orang tua yang kotor? Harta orang tua bukan orang kotor, harta yang mulia yang utama. Jadi zakat itu bukan, tapi dikasih kepada mustahik itu, dilapang kan orang kasih fisabilillah, menuntut ilmu, ya orang-orang yang musafir dan sebagainya. Itu yang disebutkan sama selama. Yang punya utang masih termasuk enggak? Iya benar Pak. Punya utang semua nih tuh. Gitu ya Pak. Tidak bukan apa sedikit. Mungkin aku tadi kalau kita emang udah dipotong per bulannya nih ada kewajiban dari sana. Seandainya nih kita udah per tahunnya nyampe misalnya ada kewajiban bayar. Oh iya, Tetap. itu harta kita. Itu tadi zakat profesi itu. Maksudnya, karena itu baru muncul sekarang. Jadi artinya profesi kita itu bukan harta kita loh.
Misalnya profesi antum tadi direktur misalnya, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Itu di rumah direktur kita. Dia tinggal monitor aja kan di rumah. Itu kan profesi dia, Pak. Tapi harta tabungannya dia itu, wah sekian M misalnya. Nah maka secara pribadi dia itu zakatnya dia harus dikeluarkan, gitu. Karena dia tabungan dia sendiri. Oh, tadi kan profesi kita memang pekerjaan antum. Nah itu baru muncul sekarang untuk ya istilahnya supaya harta itu terkeluarkan lah. Jadi enggak misalnya gaji antum 10 juta enggak 10 juta kotor gitu. Tapi sudah terpotong 2,1% untuk orang-orang yang berhak dari harta itu. Gitu, Pak. Yang punya tabungan ya. Kalau yang nggak punya tabungan enggak. Apa sedikit Gimana? hal tadi juga. Di kami itu kan ada JIS ya. Untuk perlu nggak kami itu mengetahui penyalurannya? Karena bila mana tidak disalurkan, apakah itu sempurna JIS-nya? Gitu. Oke. Memang afdolnya itu kita tahu kemana harta kita itu disalurkan. Afdolnya seperti itu. Tapi kalau kita tidak pun, maka berlandaskan asas kepercayaannya. Wah, kalau aku percaya ini berat ya. Jadi tanggung jawab itu kayak antum dana haji itu kan. Nabung, ternyata uangnya dipakai buat yang lain misalnya. Antum nggak itu, nah itu masalah dia nanti dengan itu dikanjeng misalnya. Nanti ini masalah amanah itu, masalah amanah. Yang amanah itu ada pembahasan tersendiri kan. Tapi kalau kita tadi afdol kan tahu ini dipakai buat apa. Tapi kalau kita pun nggak tahu nggak apa-apa. Nggak. Karena tadi kayak misalnya basis yang basis pusat itu kan kita sudah menzakatkan ini kemana buat fakir miskin. Fakir miskin sama kita juga nggak tahu juga kan. Gitu. Kayak misalnya antum sedekah Pak. Sedekah begini nih, saya kasih konsep nih. Kalau antum sedekah sama orang gitu ya. Kalau cuma sedekahnya 2.000 gitu, 10.000, 5.000, nggak perlu lah sampai kita tuh tahu Penyalurannya. ya ini antum ini buat Kemana? apa? Pakai buat rokok, buat ngapain, buat judi online. Waduh, kacau. Karena tadi Pak 5.000. Tapi kalau antum ngasih 1 juta, itu antum harus tahu tuh. Apakah dia itu berhak untuk mendapatkan itu atau enggak? Apalagi kalau antum menyalurkannya setiap rutin gitu, bulan ini, bulan itu. Itu antum harus tahu uang udah dipakai untuk apa. Karena kalau enggak, akan ada banyak orang-orang yang lebih berhak itu mendapatkan saluran harta kita itu untuk dimanfaatkan. Jangan 1 juta dipakai buat beli ini, akhirnya nggak manfaat ya. Misalnya aja gitu. Karena ada banyak dari kita yang punya tempat-tempat yang biasa diberikan disalurkan itu setiap bulan, tapi ternyata tidak diterunaikan dengan baik. Dia ngasih orang kasih motor itu niat itu dibelikan untuk kerja. Ternyata sama orang itu dijual gitu. Motornya. Akhirnya orang itu berhak untuk menanyakan kembali, bahkan meminta kembali itu boleh. Lihat tadi. Tapi tadi ya kalau dalam masalah lembaga itu memang asasnya itu, fondasinya itu adalah fondasi kepercayaan, amanah. Ya makanya kalau kita yakin bahwa lembaga ini amanah boleh. Tapi kalau kita ragu, ada berita simpang siur dan sebagainya, udah gitu itu sikap kita. Gitu ya. Kalau Allah memerintahkan bertakwa dan menyandingkan dengan Tambahan. harus berkata baik dan benar. Ya. Terus pertanyaannya, bagaimana bila salah satunya dia tidak laksanakan? Apakah contoh dia bertakwa, menjalankan sholat, puasa, zakat, tapi kadang berkata nggak benar, nggak baik. Apakah status takwanya jadi gugur karena satu atau mengcover atau seperti apa? Tercemar ya. Orang yang bertakwa itu, ketakwaan itu yang akan membuat itu berkata-kata yang baik dan benar. Jadi orang bertakwa tuh bisa saya bilang pasti berkata-kata yang baik dan benar. Karena kalau dia berkata-kata yang baik dan benar, pasti dia belum bertakwa dia. Karena yang harus kita pahami itu definisi takwa itu. Yang ini hari itu banyak orang, ayo bertakwa untuk ittaqillah, bertakwa untuk coba tanya. Apa definisi takwa? Apa takwa? Kita selalu diingatkan dulu sama Allah. Takwa itu apa? Setiap Jumat kita berulang. Takwa itu menjalankan perintah Allah. menjalankan perintah Allah dan Dengan sebenar-benarnya ya. itu definisi takwa secara umum itu. Secara kafah. Gampangnya itu gitu lah, gampangnya gitu ya. Taat sama Allah artinya menjalankan perintah Allah. Setiap perintah itu kita jalankan, menjauhi larangan Allah. Itu udah perintah. Karena para ulama itu mendefinisikan takwa banyak. Ya, ada yang mengatakan kehati-hatian kalau antum lagi jalan di jalanan yang perlu banyak durinya itu. Apa yang antum lakukan? Kita pasti akan jalan itu pelan-pelan. Itu namanya takwa.
Jadi definisi takwa banyak, tapi yang paling besar itu tadi bahwa bagaimana orang itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Termasuk di antara takwa itu tadi berkata-kata yang baik itu perintah Allah. Kalau orang-orang itu dia berkata-kata baik, berarti dia belum bertakwa dia. Artinya dia mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang ngata-ngatain orang yang sampai membuat orang itu terluka. Kalau dekat sama dia itu takut dia. Enggak lah, ntar jadi bahan ejekan, diceng-cengin terus. Omongan itu nyakitin, itu pasti belum bertakwa. Makasih. Cukup. Ya. Oke, kita tutup nih walau bisawab. Tutup dengan dua kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di taklim berikutnya ya.